Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat alam dan ilmu pengetahuan serta hubungannya dengan pendidikan Islam pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Akal merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa bagi manusia. Sudah sifat bagi akal manusia yang selalu ingin tahu terhadap segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia bukan dibawa sejak lahir, karena manusia dilahirkan belum mengetahui apa-apa. Berbicara tentang filsafat pendidikan Islam, tentu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan filsafat itu sendiri. Kata filsafat secara bahasa Yunani yaitu philo dan sophia, yang mana philo berarti cinta sedangkan sophia berarti pengetahuan. Maka secara sederhana dapat kita artikan bahwa filsafat adalah cinta pada pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengertian cinta yang dimaksud di sini adalah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin, dan dengan rasa keinginan itulah ia berusaha mencapai atau mendalami hal yang diinginkan. Demikian juga dengan pengetahuan, yaitu tahu dengan mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai ke dasar segala dasar. Filsafat itu tidak berobjek ke hati, tapi ke otak manusia, yang artinya murni dari logika manusia itu sendiri. Maka dari itu, filsafat pendidikan Islam adalah sebuah kajian filosofis yang membicarakan tentang pendidikan yang merujuk pada Al-Quran dan hadis, dan berfungsi untuk mengarahkan dan memberikan landasan pemikiran yang sistematis dan mendalam kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat alam dan ilmu pengetahuan serta hubungannya dengan pendidikan Islam. Tentang hakikat alam, di sini ada perbandingan pemikiran para filosof tentang alam. Yang pertama dari Al-Kindi mengatakan bahwa alam itu menjadikan sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Sedangkan Ar-Razi berpendapat bahwa menjadikan sesuatu dari yang ada menjadi sempurna dengan teori emanasi. Yang ketiga Al-Farabi sependapat dengan Al-Kindi yang mengatakan bahwa menjadikan sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Berikutnya Ibnu Miskaweh menjadikan sesuatu dari yang ada menjadi sempurna dengan teori emanasi. Berikut sama dengan pendapatnya Ar-Razi. Dan pendapatnya Al-Ghazali yaitu menciptakan dari yang tiada. Sedangkan dari Ibnu Bazzah, alam itu Allah menciptakan alam secara langsung karena Allah kuasa. Dan yang terakhir dari Ibnu Rushd bahwa beliau mengatakan Allah menjadikan alam dari yang sudah ada menjadi sempurna. Jadi yang menjadi inti dari pembahasan tentang alam di sini menurut perbandingan pemikiran para filosof, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan umat manusia agar manusia dapat menjalankan fungsi dan kedudukannya di muka bumi. Alam semesta ini terdiri atas berbagai macam benda langit, ada planet, binatang-binatang dan makhluk hidup lainnya. Bumi merupakan sebuah planet yang menjadi salah satu dari benda yang berada di dalam alam semesta, yang mana bumi merupakan sebuah wahana yang ditumpangi oleh bermiliar manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa keterangan tentang alam semesta ini sudah ada sejak hari-hari sebelum ilmu pengetahuan masa kini muncul, yang mana kesimpulan yang didapat dari teori ilmu pengetahuan
pengetahuan masa kini tentang alam semesta yang berdasarkan dari astrofisika adalah bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktunya muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam waktu sekejap. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Big Bang, yang mana Big Bang itu membentuk keseluruhan dari alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Dan pengertian tentang ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu berbeda, yang mana pengetahuan hanyalah sekedar tahu, sedangkan ilmu pengetahuan itu dihasilkan melalui adanya pengamatan, adanya analisa, dan adanya ilmu itu diuji. Di sini dalam bahasa Inggris ilmu pengetahuan itu disebut sains, atau dalam bahasa Latin Yunani itu scienti, yang artinya pengetahuan. Pengetahuan dalam bahasa Inggris disebut knowledge. Dalam pandangan para ahli, ilmu pengetahuan mempunyai arti beberapa, di antaranya: satu, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang bersifat empiris, rasional, umum, dan kumulatif. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah yang disusun dalam suatu sistem yang berasal dari pengamatan, studi pengamatan, ataupun analisa, yang mana pengalaman dan studi pengalaman itu untuk menyatukan hakikat dan prinsip tentang sesuatu yang telah dipelajari. Dan yang menjadi landasan dalam Al-Quran tentang ilmu pengetahuan ada pada wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana arti dari atau kesimpulan dari 5 ayat tersebut, Allah menjelaskan tentang bagaimana itu pentingnya akan ilmu pengetahuan, yang mana pada kata ikro kita disuruh membaca di situ, atau sama halnya dengan membaca dengan alam sekitar kita, terutama tentang alam semesta dan zat-zat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang ilmu pengetahuan mempunyai ciri khusus. Satu, objek ilmu pengetahuan adalah bersifat empiris, yaitu fakta yang dialami langsung oleh manusia dengan menggunakan panca inderanya. Yang kedua, ilmu pengetahuan mempunyai karakter tersendiri, yaitu sistematika, yang mana hasil yang diperoleh harus bersifat rasional dan objektif, serta universal dan kumulatif. Yang ketiga, ilmu dihasilkan dari pengalaman, pengamatan, studi, dan pemikiran yang baik melalui pendekatan induktif dan deduktif, atau pendekatan dari keduanya.
Yang keempat, sumber dari segala ilmu adalah Tuhan, karena Dia yang menciptakannya dan menciptakan ilmu tersebut. Yang kelima, fungsi ilmu untuk keselamatan, kebahagiaan, pengamalan manusia dari pengalaman manusia dari yang layak, sesuatu dari sesuatu yang layak dari yang menyulitkan. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan itu memiliki kedudukan yang tinggi. Salah satunya, ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencari kebenaran dan kesungguhan, yang mana kekuatan intelijensinya dibimbing oleh hati nurani. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu sebagai prasyarat amal soleh. Yang ketiga, ilmu pengetahuan adalah alat yang digunakan untuk mengelola sumber-sumber alam guna mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan sebagai pengembangan daya pikir manusia itu sendiri.